Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadina Terkirana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi kesehatan masyarakat. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan materi mengenai pohon masalah dan diagram fishbone. Jadi langsung saja ke materinya. Yakni yang pertama yaitu pohon masalah. Jadi apa sih pohon masalah itu? Pohon masalah adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah utama dan dampak dari suatu isu secara sistematis. Strukturnya menyerupai pohon, yakni dengan akar pohon itu sebagai penyebab, kemudian batang ini sebagai inti masalah, kemudian yang cabangnya itu sebagai akibat. Oke, langsung saja. Fungsi pohon masalah yaitu mengurai masalah secara sistematis, terus menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, terus menjadi dasar dalam merancang solusi. Kemudian langkah-langkah membuat pohon masalah. Itu pertama yaitu identifikasi masalah utama, analisis penyebab langsung dan tidak langsung, identifikasi dampak atau akibat dari masalah utama, kemudian susun dalam bentuk diagram vertikal seperti pohon. Kemudian yang kelima yaitu review dan validasi dengan tim atau komunitas. Kenapa sih penting untuk review dan validasi dengan tim atau komunitas? Jadi tuh di sini itu menerapkan yaitu beberapa cabang atau level dari penyebab masalah, sehingga masalah dari pendapat tim atau komunitas ini dapat dimasukkan ke dalam akar pohon dan kemudian akan menentukan sebuah inti dari masalah. Oke, lanjut saja, yaitu di sini ada contoh pohon masalah dengan tema deforestation. Deforestation ini pengurangan hutan dari aktivitas manusia. Jadi yang bawah itu, yang full woods extraction, expansion of settlement, dan agricultural expansion ini merupakan bagian dari level pertama. Di sini itu penyebab dari deforestation itu yang pertama berupa ekstraksi kayu bakar. Kemudian ekspansi settlement itu, kemudian dari pertanian. Lalu di bawahnya lagi high demand and supply, population increase, poor forest protection, dan lain-lain. Sebarisnya ini berada pada penyebab dari level 2 inti masalah tersebut, deforestation. Nah, high demand dan supply ini itu tingginya permintaan dan supply yang mengakibatkan ekstraksi kayu bakar ya, yang dapat menyebabkan deforestation. Lalu kemudian di bawahnya yaitu yang level ketiga yaitu berupa lack of alternative source, mean of income, low family planning, migration from other, dan lain-lain. Itu tuh berada pada level 3 dari penyebab inti masalah deforestation. Jadi di sini itu rendahnya perencanaan keluarga itu dapat menyebabkan populasi itu membludak atau meningkat, yang akhirnya dapat menyebabkan dari deforestation. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai cabang masalah, yaitu yang berada di atas. Itu tuh berupa efeknya. Apa sih efek dari deforestation? Yaitu yang pertama atau di baris pertama ini scarcity of full woods, yaitu pengundulan hutan. Loss of carbon, yaitu di sini dapat menghilangkan karbon dioksida. Kemudian loss of biodiversity, itu tuh kehilangan keanekaragaman hayati. Dan kemudian soil erosion atau erosi tanah. Jadi di sini deforestation ini memberikan efek yang
sangat sangat buruk ya terhadap kehilangan entah itu keanekaragaman hayati, bahkan erosi tanah, bahkan kehilangan dari karbon dioksida. Kemudian ada baris yang kedua yaitu mungkin secara sederhananya yaitu emisi dari karbon dioksida. Nah, emisi karbon dioksida ini jadi ini ke atas itu semakin kompleks, yaitu dari kehilangan karbon yang kemudian emisi dari karbon dioksidanya meningkat, kemudian menyebabkan climate change atau perubahan cuaca, yaitu bisa seperti pemanasan global ya. Oke. Selanjutnya saya di sini akan membahas diagram Fishbone ya guys. Diagram Fishbone ini bisa disebut Ishikawa. Nah, diagram Fishbone ini apa sih artinya? Jadi diagram Fishbone ini adalah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab potensial dari suatu masalah. Disebut juga diagram sebab akibat karena menggambarkan hubungan antara masalah dan faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua yaitu membahas tentang fungsi Fishbone. Apa sih fungsi Fishbone itu? Yaitu pertama, mengidentifikasi berbagai kategori penyebab masalah. Yang kedua yaitu digunakan dalam perencanaan, kualitas evaluasi atau penanggulangan masalah. Jadi Fishbone ini cocok untuk perencanaan, kualitas dan evaluasi atau penanggulangan masalah ya. Kemudian apa saja langkah-langkah membuat diagram Fishbone? Yaitu satu, tentukan masalah utama. Kemudian yang kedua yaitu membuat kerangka tulang ikan dengan masalahnya di ujung kanan. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi kategori penyebab, misalnya ada manusia, penyebabnya dari metode, mesin maupun lingkungan. Bisa ditambahkan di kategori penyebab. Kemudian tambahkan faktor-faktor penyebab di setiap kategori tersebut. Kemudian 5 yaitu review dan analisis penyebab utama yang dominan. Jadi review juga sangat diperlukan ya, tidak hanya di pohon masalah, namun pada diagram Fishbone. Kemudian analisa penyebab utama yang dominan. Jadi paling dominan itu ditaruh yang paling awal. Nah, di sini ada contoh penggunaan Fishbone. Jadi penyebabnya itu tuh atau problemnya atau masalahnya, maksudnya masalah itu ditaruh di kanan dengan maksud sebagai efeknya. Kemudian yang bagian kiri yaitu cause atau penyebabnya itu berupa berdasarkan dari beberapa faktor, yaitu pertama manusia, dua proses, kemudian ada material, bahan-bahan, environment, lingkungan, dan manajemennya. Kemudian di sini aku dan kelompokku membuat diagram Fishbone ini dengan tema penentuan suksesnya kampung TBC ya guys. Jadi di sini dari efeknya atau masalahnya aku dan teman-temanku menuliskan yaitu faktor keberhasilan tuberkulosis. Kami di sini mencari beberapa penyebab atau cause ini dari berbagai jurnal yang kemudian kita masukkan satu persatu yang cocok. Kemudian dari yang pertama yaitu people ya guys. People itu dari penyebab manusia. Itu yang pertama itu peran aktif masyarakat dan tenaga kesehatan ini dapat menentukan keberhasilan tuberkulosis. Masyarakat yang menerima atau aktif dalam keberhasilan tuberkulosis ini dapat berpengaruh berjalannya keberhasilan tuberkulosis, atau bisa disebut dapat menurunkan faktor penyakit tuberkulosis. Kemudian yaitu dukungan dari keluarga atau PMO. Dukungan keluarga ini sangat penting ya guys, dari support keluarga karena dapat
menambah semangat kita dalam melaksanakan pengobatan tuberkulosis, atau dapat membantu kita senantiasa mencegah terjadinya tuberkulosis di dalam keluarga. Kemudian yaitu kepatuhan dan pengetahuan pasien ini juga sangat penting dalam faktor keberhasilan tuberkulosis. Kenapa penting? Seseorang yang memiliki kepatuhan dalam berobat ini dapat memiliki peluang yang besar untuk dapat sembuh ya guys dari tuberkulosis tersebut. Pengetahuan pasien mengenai tuberkulosis juga sangat penting sehingga dapat mengurangi kejadian tuberkulosis. Kemudian yang kedua yaitu proses, yaitu monitoring berkala, yaitu dengan monitoring kegiatan pencegahan tuberkulosis, entah itu di Posbindu ataupun di lainnya. Kemudian edukasi dan pelatihan kader. Edukasi dan pelatihan kader ini sangat penting ya guys. Kader yang tidak memiliki skill negosiasi dan persuasif itu dapat juga meragukan persepsi dari warga, sehingga warga itu susah untuk mengikuti atau mengikuti untuk kegiatan pencegahan mengenai tuberkulosis. Kemudian screening dan rujukan itu sangat penting sehingga penyakit tuberkulosis itu dapat ditangani dengan cepat dan tidak semakin parah. Kemudian penerapan standar DOTS. Kemudian yaitu equipment, yaitu dari atau alat-alatnya, yaitu alat fisioterapi pernafasan atau ACBT. Jadi diharapkan puskesmas atau rumah sakit rujukan itu memiliki alat fisioterapi pernafasan sehingga dapat membantu pelaksanaan keberhasilan tuberkulosis. Kemudian alat pengingat minum obat ini sangat penting sehingga masyarakat itu dapat dengan mengikuti secara teratur untuk minum obat. Kemudian ketersediaan alat diagnostik cepat. Kemudian ada manajemen, itu yakni dari komitmen pemerintah dan regulasi ini sangat penting dan membantu para kader dalam melaksanakan keberhasilan tuberkulosis. Regulasi ini juga sangat membantu dalam proses kebijakan kesehatan di Indonesia. Kemudian ada integrasi layanan TB primer. Layanan primer ini didapatkan dari puskesmas. Dan sekarang untuk pengobatan tuberkulosis itu gratis di puskesmas. Kemudian protokol pengendalian infeksi. Lalu environment dari lingkungan ya guys, ini sangat penting sekali dari ventilasi dan penjauhan rumah. Jadi ventilasi ini yang langsung dengan lingkungan itu dapat menambah oksigen serta pencahayaan rumah itu baik dan dapat melindungi kita dari berbagai macam virus. Kemudian yaitu ada kebersihan dan bebas asap rokok. Nah, asap rokok ini dipercaya dapat menyebabkan tuberkulosis sehingga perlu keluarga tersebut perlu untuk menjaga rumah bebas asap rokok dan juga menjaga kebersihan. Kemudian ada kampanye anti stigma. Jadi kenapa kampanye anti stigma ini perlu? Karena dengan adanya kampanye anti stigma ini, penderita TBC tidak akan direndahkan. Seperti halnya direndahkan tidak bisa bekerja atau dapat menular ke keluarga ataupun dapat memberikan beban yang lain. Jadi anti stigma ini dapat mengubah persepsi warga mengenai penderita tuberkulosis sehingga keberhasilan tuberkulosis ini dapat
meningkat atau penderita TBC ini tidak dapat menerima stigma buruk dari warga. Kemudian material, yaitu ketersediaan obat anti TB ini sangat diperlukan, apalagi di Indonesia ini TBC ini masih menjadi masalah serius. Kemudian suplemen gizi seperti gizi sekarang, yaitu dengan adanya program makan bergizi itu sangat penting ya guys. Jadi diharapkan keluarga juga memberikan gizi yang cukup serta suplemen gizi untuk menjaga imunitas tubuh. Kemudian ada media edukasi atau poster, leaflet, dan konten digital. Nah, karena sekarang itu banyak ya, mulai dari anak kecil hingga dewasa itu menggunakan teknologi yang seperti sosmed, berupa Facebook atau Instagram, aplikasi X, YouTube, dan lain-lain. Ini tuh sebenarnya sosmed ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan tuberkulosis. Karena setiap orang dapat mengakses dengan mudah dan dapat mempelajari mulai dari definisinya dari tuberkulosis itu apa, mengenai pengetahuan tuberkulosis, mengenai gejala, penyebab, kemudian faktor risikonya apa, dan kemudian cara pengobatannya itu seperti apa. Itu dapat mempengaruhi faktor keberhasilan tuberkulosis. Oke, jadi itu saja guys yang dapat aku sampaikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.